Kotak hitam atau black box Sriwijaya RSJ 182 telah ditemukan oleh tim SAR gabungan Selasa sore tadi. Penemuan black box ini pun tergolong cepat karena hanya berselang 4 hari dari kabar hilangnya kontak pesawat rute Jakarta-Pontianak tersebut sesaat setelah terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya black box akan diteliti oleh tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Untuk mendalami seperti apa proses investigasi terhadap sebuah black box telah bergabung lewat sambungan Zoom mantan penyidik KNKT Frans Wena. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam. Pak Frans, saat ini sudah ditemukan salah satu bagian dari black box yakni FDR atau Flight Data Recorder. Bagaimana sebetulnya prosedur investigasi black box dan ini akan memakan waktu berapa lama biasanya Pak Frans? Ya, pesawat itu terdiri dari yang kita kenal sebagai black box, tapi sebetulnya warnanya adalah merah ke oranye. Dan setiap pesawat dilengkapi dengan 2 black box. Satu untuk Cockpit voice CVR ya? Yaitu untuk suara yang ada di kokpit, dan yang satu lagi untuk flight data recorder. Yang tadi diketemukan adalah flight data recorder. Itu dia akan merekam semua pergerakan dari pesawat itu. Mulai dari take off sampai cruising tertentu, kemudian kita bisa menganalisa apabila ada kelainan yang mengalami apa, itu akan direkam semuanya oleh flight data recorder. Oke, artinya data-data dari manuver atau mungkin gerakan pesawat dan lain sebagainya itu yang kemudian terekam di flight data recorder begitu ya Pak Frans? Betul, secara sangat-sangat detail. Butuh berapa lama kemudian untuk menganalisa satu FDR ini Pak Frans? Kita, Republik Indonesia di KNKT sudah mempunyai laboratorium untuk mendownload isi dari FDR, tetapi memang perlu keahlian tertentu untuk menganalisa. Ya, kalau tidak ada kerusakan atau semua bisa dibaca dengan baik, makanya mungkin 1 minggu sudah bisa dibaca. Dengan catatan tidak ada kerusakan di FDR ini begitu ya. Tapi apakah seberapa besar potensi kerusakan dari sebuah black box ini Pak Frans? Mestinya dia tidak rusak, tetapi kita belum bisa menganalisa dengan kecepatan dan berapa G yang dialamin sewaktu jatuh di permukaan perairan. Pak Frans, yang baru ditemukan adalah satu bagian dari black box yaitu FDR, sementara cockpit voice recorder atau CVR ini belum ditemukan. Apakah dengan belum ditemukannya CVR ini akan mengganggu proses investigasi? Nah, mengganggu, ya katakanlah mengganggu. Tetapi yang jelas akan mempersulit mengambil keputusan atau menganalisa apa yang terjadi dengan pesawat itu dan apa pembicaraan di kokpit. Oke, KNKT sebelumnya telah melakukan 4 langkah investigasi Pak Frans, investigasi awal terkait jatuhnya Sriwijaya Air. Seberapa penting kemudian investigasi awal ini akan membantu proses penyelidikan? Tentu itu memberikan garis besar pada dugaan yang sudah di backup oleh data dan fakta. Jadi tidak mentah data, tapi sudah ada fakta-fakta. Jadi ada 4 langkah investigasi yang sudah dilakukan
oleh tim KNKT ini mengumpulkan rekaman transkrip, lalu sudah ada data mentahnya begitu ya, radar pergerakan pesawat dan juga mengungkap sejumlah komponen Sriwijaya Air ini nantinya akan membantu. Nah, data investigasi awal, kemudian data dari FDR yang sudah diolah ini nanti kemudian akan digabungkan atau akan dikumpulkan untuk kemudian mengambil kesimpulan begitu ya kurang lebih Pak Frans? Betul sekali. Jadi data dari FDR akan dianalisa. Kalau CVR-nya sudah, maka akan disinkronkan. Sinkronkan dari dua data itu kita bisa mencapai suatu kesimpulan. Sebetulnya Ketua KNKT sudah menyampaikan dugaan awal soal penyebab kecelakaan pesawat dan juga menyatakan bahwa mesin pesawat dalam kondisi hidup sebelum kemudian meledak lantaran membentur permukaan laut. Dugaan awal ini kemudian nanti yang akan menjadi dasar begitu ya dalam melakukan analisa kotak hitam. Kurang lebih seperti itu ya Pak Frans? Ya, bukan dasar, tetapi akan membantu penyelidikan dan didukung oleh data-data dari FDR. Kalau memang di FDR pesawat ini tidak pernah mati mesin, maka analisa sementara KNKT adalah sebelum masuk ke laut dia masih berfungsi. Seberapa besar sebetulnya dugaan awal ini bisa meleset dengan hasil kesimpulan yang kemudian diperoleh dari FDR dan CVR dari pengalaman Anda selama melakukan investigasi? Apakah memang dugaan awal ini akurasinya lumayan dekat dengan kesimpulan akhir? Dari pengalaman saya itu biasanya itu 50% lah, 50 sampai 60%. Sebab puing-puing yang kita ketemukan cukup banyak, sehingga kesimpulan sementara dari puing-puing itu membantu untuk menganalisa dan mengetahui bahwa kedua mesinnya berfungsi sampai jatuh di permukaan. Sampai menyentuh permukaan laut begitu ya Pak Frans. Pak Frans, CVR kan masih belum ditemukan. Sebetulnya seberapa penting CVR ini dalam investigasi kecelakaan pesawat? Sangat penting dalam arti menyesuaikan pergerakan pesawat turun atau naik, dan apa yang dibicarakan, apa yang direncanakan, apa yang diperbuat oleh pilot dan co-pilot dan komunikasi dengan ATC. Apakah kemudian tapi penyebab kecelakaan pesawat ini bisa disimpulkan misalnya tanpa data dari CVR, Pak Frans? Bisa ditentukan tentang pergerakan pesawat itu, tapi apa yang dilakukan oleh kokpit ini akan tetap menjadi dugaan. Oke, akan tetap menjadi dugaan. Terakhir Pak Frans mengatakan bahwa untuk mengolah data FDR dan CVR ini kita sudah punya laboratoriumnya sebetulnya, tidak seperti peristiwa atau investigasi sebelumnya yang sempat memakan waktu begitu lama untuk mengolah data FDR dan CVR. Ini ada tawaran kerjasama dari Singapura dan Amerika untuk membantu proses investigasi. Apakah proses ini masih memang membutuhkan bantuan dari pihak asing menurut Anda? Sampai saat ini kelihatan kita masih bisa mencari dengan segala usaha. Tetapi kalau kelihatan CVR itu
tempatnya jatuhnya jauh dari yang kita temukan FDR, maka memang perlu ada penyelaman yang lebih detail. Karena seperti saya dapat informasi, alat ini namanya finger. Ini ada memberi signal untuk black box itu. Nah, untuk FDR, finger itu masih ada di black box itu. Sedangkan untuk CCR, ini sudah terpisah. Oke. Sehingga untuk menemukan CVR ini membutuhkan waktu begitu ya Pak Frans. Betul. Analisa Anda kapan masyarakat bisa mengetahui kesimpulan dari penyebab kecelakaan ini? Bagaimana? Menurut analisa Anda, kapan masyarakat bisa mendapatkan kesimpulan dari penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya, Pak Frans? Kalau internasional, KNPT harus bikin laporan awal dalam waktu tertentu. Tidak sulit tahu. Tapi apabila juga black box ini ditemukan, pasarnya dalam 3 bulan kesimpulan. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian kesimpulan akhir dari penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pak Frans Wenas, mantan penyidik KNKT, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak Frans. Selamat malam.